Yang terhormat dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Warullah Al-Farizi, NIM 250109114949. Saya sebagai guru fikih di MTS Miftahul Huda, Tegal Siwalan, Probolinggo, dan saya sebagai mahasiswa PBG Daljab 4 tahun 2025 di Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim. Dan sekarang tanggal 13 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek ujian UKIN di MTS Miftahul Huda di kelas 9 dengan materi jual beli. Saksikan videonya sebagai berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Baik. Alhamdulillah. Nah, di sini apakah masuk semua anak-anak? Tidak. Tidak masuk. Tidak masuk. Langsung absen dulu ya. Adila Septiana. Hadir. Anis Fitria. Hadir. Aulia. Hadir. Askia. Tidak masuk. Tidak masuk. Berapa? Davin. Davin Kurniawan. Devi Puspitasari. Eva Dwi Fatmawati. Sudah, untuk ketua kelas dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, di pagi hari ini tanggal 13 Januari 2026 kita bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat. Sudah, ayo buka bukunya pelajaran fikih. Bab ini menerangkan tentang jual beli. Tentang jual beli. Ada yang tahu jual beli itu apa? Saya, Pak. Ya, apa? Menurut bahasa, jual beli adalah jual menukar barang. Menurut istilah fikih, jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta berdasarkan kerelaan kedua belah pihak sesuai syariat Islam. Ya. Jadi jual beli itu adalah tukar menukar antara barang dengan barang, jasa dengan jasa,
jasa dengan barang, intinya sama-sama rela dan tidak ada yang dirugikan. Itu adalah pengertian dari jual beli. Terus dari tujuan pembelajaran materi jual beli ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian jual beli menurut Islam. Jadi dalam transaksi jual beli itu tidak tidak sembrono dalam transaksi jual beli. Terus yang kedua menyebutkan dasar hukum jual beli. Jadi kalau ada yang menanyakan apa hukumnya jual beli, ya tinggal jawab. Itu adalah tujuan pembelajaran dari materi. Yang ketiga mengidentifikasi rukun dan syarat jual beli. Jadi mengetahui apa rukun dan syarat dari jual beli. Yang keempat menganalisis macam-macam jual beli yang sah dan tidak sah. Jadi tahu kalau sudah mengerti itu pengertiannya, syarat dan rukunnya, maka untuk mengetahui sah tidaknya itu bisa tahu. Ya. Terus menyelesaikan masalah kontekstual terkait jual beli melalui diskusi kelompok. Nanti setelah materi baru nanti akan membuat kelompok. Nanti diskusi tentang jual beli. Kegiatan kecil. Sekarang pengertian jual beli. Jual beli di sini adalah tukar menukar barang atau jasa dengan imbalan tertentu yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi saya perlu contoh itu kamu ke pasar membawa uang, setelah itu membeli barang. Maka ini adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan saling tukar menukar yang tidak ada yang dirugikan. Maka transaksi jual beli itu sah. Terus dalam Islam jual beli termasuk muamalah yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan cara yang halal dan adil. Apa tujuannya dari jual beli itu? Ya untuk kita hidup sehari-hari. Ya, kita butuh makan, maka kita akan membeli beras. Ya, setelah beli beras, beli ikannya, lauknya. Seperti itu. Itu adalah tujuan dari jual beli. Setelah itu jual beli yang dipelajari pada bab ini adalah dasar hukum jual beli. Hukum dari jual beli itu apa? Setelah itu rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, hikmah dan nilai jual beli dalam Islam, dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang pertama adalah dasar hukum jual beli. Jadi dasar hukum dari jual beli itu ada di surat ada di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275. Apa isinya? Yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terus Rasulullah juga pernah bersabda bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada. Itu adalah dasar dari hukum jual beli. Selanjutnya yaitu syarat akad, ya, jelas ijab dan kabulnya. Kalau dilakukan dalam satu majelis. Transaksi jual beli itu harus dalam satu majelis, satu tempat. Ya. Kalau kamu ada di sana yang mau beli, jual di sini. Kok jual? Itu udah bagus itu ya. Maka tidak jelas ya, tidak jelas. Yang dijual di sini, yang menjual di sini, yang membeli di sana. Saya itu kan tidak jelas itu suaranya, transaksinya tidak jelas. Terus tidak mengandung unsur penipuan. Ya.
Yang jelas dalam jual beli itu tidak boleh ada unsur penipuan, tipu menipu. Contohnya jual barang jelek, ya, tapi dibilang bagus, itu tidak boleh. Makanya ini apa yang saya jual? Oh enak ini. Barang apa? Video itu bisa terang sekali kayak apa itu, ya. Jelas. Ya, ternyata setelah dicoba kameranya tidak kelihatan orangnya karena kameranya burem, ya. Kameranya itu tidak jelas, burem. Tapi ya, tidak jelas. Pemberitahuannya kameranya bagus, tapi setelah dicoba buram. Ya sah juga karena ada unsur. Terus macam-macam jual beli. Ada jual beli yang sah, ada jual beli yang tidak sah. Yang pertama jual beli di pasar dengan harga dan barang jelas. Itu sudah jelas ya, itu sah. Ya sah ini. Jual beli online dengan deskripsi jujur dan transparan. Di Shopee, di online, di TikTok sekarang sudah banyak jualan online. Ya jelas deskripsinya, keterangannya itu jelas. Saya jual sepeda listrik baru, no minus, no rembes, no karat, no semuanya sudah jelas. Dengan harga 2 juta cash tanpa dihutang. Ya. Setelah itu kan jelas itu sudah, baru ada apa-apa. Terus jual beli yang tidak sah, yang pertama adalah goror, tidak jelas barang atau harga. Ya, ada barangnya tidak jelas. Ada apa ada benjol dari. Terus ada rosa benjol. Itu udah dasar itu. Terus najasi, menaikkan harga palsu. Contohnya harganya 1 juta. Terus dijual 5 juta. Naik langsung. Ya, imbang. Kecuali memang dapatnya itu murah, terus dijual pasarannya, itu udah apa-apa. Tapi kalau melebihi, tapi kalau orangnya itu ya tidak apa-apa. Meskipun jual beli mahal yang barang yang mahal, kalau itu yang terus penipuan. Penipuan ini maksudnya menyembunyikan cacat barang. Jadi barangnya rusak dibilang bagus. Ya. Terus ini mesinnya bagus ini, enak. Setelah dicoba dalam kecepatan 120, bebannya lepas. Itu kan tidak sesuai. Karena yang jual itu bilang kalau 120 ke atas, maka lajunya akan kencang sekali. Setelah dicoba 120, bebannya lepas. Itu kan tidak sesuai. Itu dasar. Setelah itu riba, tambahan yang merugikan salah satu pihak. Itu riba itu yang jelas. Seumpamanya jual barang, jual beli barang, ya sudah saya jual dengan harga sekian. Ya sudah saya minta lebihnya karena ini barangnya bagus. Padahal sudah sah, sudah deal harganya, harga 2 juta. Setelah itu melihat barang bagus, ini saya minta tambahan, itu tidak boleh. Ya, kecuali orang yang membeli itu ngasih tips, apa namanya? Tips harga atau jasa, tanda terima kasih. Sudah ini uang ada terima kasih saya karena sudah mencarikan apa yang saya mau. Itu dah. Tapi kalau disebutkan sama yang jual, sudah saya bilang harga ini, tapi saya minta tambahan sekian, itu dah. Banyak. Setelah itu hikmah dan nilai jual beli dalam Islam. Yang pertama melatih kejujuran dan amanah. Ya. Jadi kalau jual beli berdasarkan Islam, yang pertama itu akan melatih kejujuran dan amanah. Amanah ini adalah bisa dipercaya. Setelah itu menumbuhkan keadilan dan tanggung jawab, menghindarkan permusuhan, menciptakan
nyaman dan elegan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, membeli barang sesuai kebutuhan dan kemampuan. Nah, jadi membeli barang sesuai kebutuhan dan kemampuan. Kalau kita menerapkan jual beli berdasarkan Islam, maka kita itu tidak akan membeli yang tidak bermanfaat. Soalnya beli mobil satu, butuhnya satu. Cuma kamu beli mobil 3, 4, 5, apa buat gaya-gayaan, itu tidak boleh. Berarti itu larinya ke sombong. Jadi kalau kita menerapkan jual beli berdasarkan Islam, maka paling tidak kita itu bisa mengamalkan apa yang sudah ditetapkan. Ya, yang kedua, menjual barang dengan menunjukkan kelebihan dan kekurangannya, tidak menipu dalam timbangan atau kualitas, bertanggung jawab dalam transaksi online. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya, contohnya mobil yang ada 3, nanti harus jelas jenis, jumlah, dan kualitasnya. HP, contohnya lagi HP Xiaomi, Oppo, iPhone, itu harus jelas jenis, tahunnya, kualitasnya, barangnya itu harus jelas. Setelah itu dia dapat diserahkan, itu kan HP mudah, ya. HP itu mudah diterima. Sekor, saya juga beli sekor ini, kamu saya beli ini, ya udah saya terima, itu meninggal orangnya, ya. Makanya harus bisa diterima. Ya kalau hanya simbol ya tidak apa-apa. Kereta api yang kecil itu tidak apa, hanya simbol saja. Tapi setelah itu jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun-rukun berikut. Jadi jual beli itu dianggap sah apabila memenuhi rukun-rukun sebagai yang pertama adalah penjual. Ada penjualnya, ya. Kalau ada penjualnya, siapa yang mau beli? Ya. Terus ada pembelinya, ada penjual, ada pembeli. Kalau salah satu tidak ada, ya gaib itu namanya. Ya. Mau transaksi sama siapa? Jadi ada penjual, ada pembeli. Setelah itu ada barang yang diperjualbelikan. Selain ada yang jual, ada yang beli, terus ada barang yang dijual belikan. Ya. Mau ada barangnya, ada penjual, ada pembeli. Kan ada barangnya. Berarti apa itu? Dia transaksi tidak jelas. Makanya harus ada penjual, pembeli, ada barang. Setelah itu ada akad. Ada penjual, ada pembeli, ada barang. Tapi tidak ada akad. Ya, akad saya mau beli, oh ya saya jual, oh ya saya beli. Nah, kalau tidak ada seperti itu, maka juga dianggap tidak sah. Ya. Kalau ada ijab kabul, ya sudah saya jual. Kamu yang mau beli, jawab, oh ya saya beli. Maka akan jadi sah. Setelah itu syarat jual beli, syarat penjual dan pembeli harus berakal sehat, ya. Ngerti berakal sehat? Ya apa? Tidak gila, ya. Tidak gila. Jadi penjual dan pembeli itu tidak gila. Kalau seumpamanya penjualnya gila, ya, benar gila, kurang satu gitu, ya. Pikirannya kurang satu, maka juga tidak dianggap sah jual beli. Jadi yang pertama harus berakal sehat, ya, tidak gila. Yang kedua atas kehendak sendiri, tidak dipaksa, bukan karena paksaan, ya. Jadi kalau dalam jual beli itu kalau ada paksaan, beli kok, belikan dibeli saya gitu. Kalau udah dibeli maka akan itu tidak boleh. Maka saya akan bunuh kamu, itu tidak boleh. Ya. Terus yang kedua syarat barang halal dan bermanfaat, sudah jelas ya.
Kalau barangnya yang jelas harus halal dan bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, gimana? Ya dasar. Nah, contohnya yang tidak bermanfaat seumpamanya tak bermanfaat semua kayaknya. Ada halal dan bermanfaat. Yang kedua, milik sendiri, ya. Makanya kalau jual barang jangan jual punya orang lain, harus milik sendiri, punya orang dijual. Saya jual itu mobil Alfa, punya siapa? Punya orang. Bagus itu, maka transaksinya tidak sah. Milik sendiri, terus jelas jenis, jumlah dan kualitas. Maksudnya kalau ada minusnya, kalau ada soalnya ke barang yang berupa mobil, maka mobilnya itu harus jelas, ya. Jenisnya jenis apa? Alphard, tahun berapa? Tahun 2025. Terus jumlahnya, jumlahnya itu maksudnya penuh dampak oleh lemaan. Tak dur ya. Empatnya empat ya, ada cadangannya satu, empat syaratnya. Maka itu harus dijelaskan semua. Jumlah empatnya adalah video, mohon disimak. Ada dukung bakal, enak tuh kayaknya. Jadi lapar lagi nih aku. Kamu sih memang lapar terus. Yuk kita beli bakalnya Naomi. Tapi jangan lupa tanya dulu ke bapaknya. Halal gak beli bakalnya? Iya. Mang, beli bakalnya dong. Bakalnya halal kan, Mang? Halal atuh cek. Tuh lihat di gerobaknya mama, ada logo halalnya dari MUI. Pokoknya mah bakal mamang dijamin halal dan enak. Oke deh, Bang. Minta satu ya bakalnya, yang rasa coklat. Siap cek. Berapa, Bang, bakalnya? 5.000 aja neng. Aduh, uangku ketinggalan nih. Di kampung cuma ada 2.000. Ada apa, Naomi? Ini loh, uangku cuma 2.000. Tapi harga bakalnya 5.000. Murah uangku. Oh, begitu. Nih, aku pinjamkan 3.000. Tapi besok kamu kembalikan 5.000 ya. Nah, Lah, kok begitu? Memangnya kenapa? Kan aku sudah meminjamkan uangku. Nggak mau ah kalau begitu. Masa bikin 3.000 kok harus kembalikan 5.000? dek, udah aku, jangan ribut di sini. Jadi nggak belinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Wah, kebetulan ada Pak Ustaz. Nah, ini adalah gambar yang pertama itu anak kecil beli ke tukang sayur. Yang satunya ibu membeli di pasar. Nah, ini contoh transaksi jual beli dari video yang kita tonton bersama barusan. Jadi agar anak-anak ini semangat semua, mari kita refleksi dengan semangat, ya. Agar kita itu bisa memahami apa yang sudah Bapak terangkan barusan, yang sudah itu ya tadi. Pak Guru akan menguji kemampuan kalian, tapi dengan membuat kelompok bersama, ya.
Satu, tujuannya ya agar ada kerjasama antar teman. Ya. Yang kedua bisa menjawab apa yang sudah Bapak katakan barusan. Jadi Pak Guru akan ngasih tugas, yaitu tugas kelompok, nanti tukar kalian, Pak Guru ngasih ini ya. Jadi ada 3 kelompok, Jadi per kelompok menjawab pertanyaan yang sudah Bapak kasih ini. Nanti setelah dijawab semuanya bertukar, ya. Setelah ditukar, baru perwakilan kelompok maju untuk dibacakan apa yang dijawab, ya. Ini kelompok 2, kelompok 3. Anak-anak, agar kita semua bisa semangat dalam belajar di pagi hari ini, karena kita sudah agak lelah, mari kita semangat dengan tepuk semangat ya. Kita berdiri semua, ayo anak-anak berdiri. Tepuk semangat. Sekarang ini adalah kelompok 1 akan menjawab soal yang sudah Pak Guru kasihkan ke kalian bersama. Ayo. 1. Jelaskan pengertian jual beli menurut bahasa istilah fikih. Runningan boleh. 1. Jelaskan kerelahan. 2. Bailah pihak sesuai syariat Islam. 2. Sebutkan 2 dalil Al-Quran yang menjadi dasar hukum jual beli. 2. Al-Baqarah ayat 275, Allah mengharapkan jual beli dan mengharamkan riba. An-Nisa ayat 29, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang membatin, kecuali dengan jalan perjalanan yang berlaku dengan suka-suka kita. Nomor 2. Ayo sama Bella. Ayo. Ini adalah kelompok kedua, ya. Kelompok kedua. Ayo. Nomor 1, sebutkan jual beli dalam Islam. Rukun jual beli, penjual dan membeli, barang yang dijual-belikan, harga atau nilai tukar, ijazah kabul. Kedua, jelaskan syarat penjual dan membeli dalam jual beli. Syarat penjual dan membeli berakal, banding atau mudah memayis atas kehendak sendiri dan dari kisah. Ketiga, mengapa barang yang diperjualbelikan harus jelas dan halal agar tidak terjadi penipuan, dan karena Islam melarang memperjualbelikan barang haram. Ini adalah kelompok 3. Ya. Dibaca ya keras. Baca ya keras. Sebutkan 2 macam jual beli yang dibolehkan dalam Islam. Namanya adalah jual beli tunai, dan jual beli salam atau murabahah. Dua, jelaskan pengertian jual beli qardh. Jawabannya adalah jual beli qardh adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan terhadap barang, harga, atau waktu penyerahan. 3. Sebutkan 2 contoh jual beli yang dilarang dalam Islam. Jawabannya ialah yang pertama, menjual barang haram seperti minuman keras. Jadi setelah kalian menjawab dan setelah Guru kasih tugas barusan, alhamdulillah kalian bisa menjawab semuanya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kali ini dengan materi jual beli, pengertian jual beli, dasar hukumnya,
terus syarat dan rukunnya, setelah itu hikmah, itu semuanya bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita dalam transaksi jual beli, maka kita harus tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Intinya jual beli itu ada orangnya, ada yang jual, ada yang beli, ada barangnya, ada yang terus kuncinya satu cuma, yaitu jujur, amanah, bisa dipercaya. Ya. Jadi kalau jual beli kalau sudah tidak ada kepercayaan, maka sudah tidak akan terjadi jual beli. Dan hindari riba kalau jual beli, karena riba itu bisa merugikan orang lain. Ya, kecuali sudah sepakat, sudah saya beli, sudah saya terima, itu sudah berarti tidak ada yang itu. Alhamdulillah kita sudah melewati pelajaran hari ini, karena dengan ilmu yang kita dapat hari ini kita bisa mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Karena butuh kita itu mengetahui mana jual beli yang sah dan mana jual beli yang tidak sah, karena itu berpengaruh pada tubuh kita. Ya, berpengaruh pada tubuh kita, karena barang itu bisa jadi tidak halal. Nah, kalau transaksinya itu tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Makanya untuk berikutnya siapkan pelajarannya biar kita itu bisa menyerap ilmu yang kita pelajari. Yaitu sudah untuk ketua kelas pimpin doa, karena kita sudah selesai dalam pelajaran. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ayo ketua kelas dipimpin doa.